tanah yang ex PTPN yang ditelantarkan, kami berdayakan untuk kepentingan hidup. Ada ancaman kah? Ada intimidasi? Oh sering, cuman ada kendala itu di pemerintahan daerah. Jujur aja, kendalanya gini. Sampai akhirnya diputuskan dapat LPRA itu berapa lama sih? Jadi pemerintahan daerah kurang respon. Mereka tahu, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Iya pemerintah teh, dia melapor tuh ke aku. Jadi kita nggak salah. Kita mengelola tanah kita. Tanah negara adalah tanah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku lagi di Kabupaten Sukabumi dan di samping saya sudah ada Pak Herlan. Surya Kencana Farmers Union, PPSS, located in Sukabumi District, West Java. The Surya Kencana farmers are currently fighting for their land rights against the unilateral claims of PT Perkebunan Nusantara 8, a state-owned plantation company. Mungkin ada pro kontra dari pemerintah itu yang dengan intimidasi yang urusan kepolisian. The land was originally occupied and inherited by farmers for generations. Saya udah lama di kampung Bunisari, dari nenek sampai ke ibu, sampai ke saya, sampai ke cucu sekarang. Pengen secepatnya tanah itu di legalitas. However, in 1958, PT Perkebunan Nusantara unilaterally seized the land and evicted the farmers. In 1970, the farmers resumed cultivating the land under a rental system with PT Perkebunan Nusantara. When the company's land use rights, HGU, expired in 2005, the farmers carried out a reclaiming action, fully reoccupying the land. Today, the 157-hectare land is cultivated by 287 farming families, transforming it into a center for horticulture and vegetable farming, supplying much of West Java and Jakarta. Okay, so I want to eat these tomatoes. Thanks so much this our local partner here, KPA, to bring us this marvelous place where they have this agriculture managed by the community. See, people, farmers are here, really kind, really responsible, and hard workers. Really work hard. Currently, in collaboration with the Agrarian Reform Consortium, the Surya Kencana farmers have proposed this cultivated land to the government as a priority conflict resolution site or a priority agrarian reform location. Di sini sangat berharap terhadap pemerintah untuk segera meredis lahan-lahan yang hari ini sudah kami ajukan sesuai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, Pak Herlan ini bisa dikatakan adalah kepala dari para petani di sebuah tempat di Kabupaten Sukabumi. Dan dia memiliki organisasi yang bernama PPSS. Nah, PPSS itu apa sih? Persaudaraan Petani Surya Kencana Sukabumi. Oke, itu teman-teman. Pak Herlan sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, ini tempatnya asik. Ini di atas bukit ya. Di daerah mana ini? Ini daerah Bunisari, Desa Langansari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Nah, teman-teman, Pak Herlan ini dapat LPRA ya? Iya, LPRA. LPRA itu adalah lahan prioritas, lokasi prioritas reforma agraria. Nah, yang diberikan oleh KPA ya? KPA ya. KPA itu adalah Konsorsium Pembaharuan Agraria. LPRA itu berarti lahan negara yang digarap oleh petani kan? Betul. Nah itu awal mulanya kayak gimana kok bisa dapat dari KPA sih?
Ya, Perjuangannya gimana awal mulanya? perjuangannya ya karena saya sendiri lahir di kampung ini 50 tahun yang lalu dan mungkin dari nenek moyang udah ada di sini dari tahun 1948. Oh, asli sini ya. Asli di sini. Nenek moyang di sini. Jadi nenek moyang di sini ya kami merasa bukan ngiri ya melihat waktu zaman pemerintahan di zaman Pak Jokowi ini dengan program reforma agraria yang mana lahan-lahan yang memang lahan negara yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap rakyat atau masyarakat khususnya petani yang memang tidak punya tanah. Nah, kami belajar dan mengajukan tanah tersebut, tanah yang ex PTPN yang ditelantarkan kami berdayakan untuk kepentingan hidup. Salah satunya untuk kepentingan pertanian. Yang mana tanah-tanah yang ditelantarkan ini kami buka pelan-pelan untuk ditanami dan ya alhamdulillah dari awalnya mungkin kami ini buruh tani, sekarang udah jadi petani. Emang awalnya Pak Herlan itu petani, warga petani. Ya. Terus selama ini Buruh tani. buruh tani. Buruh tani. Oke, buruh tani. Yang sebelumnya menggarap apa jadi buruh tani di mana? Di Buruh PTPN? tani di PTPN, di petani-petani yang menggarap tanah desa. Di sini ya, di desa ini ya. Dan akhirnya ada celah, udah selesai HGO-nya itu ya? PTPN. Udah habis, sudah lama. Habis, sudah. Ya, Nah, itu tahu-taunya dari mana pertama tuh? ya kita tahu kan dari BPN juga. Dari BPN. Dari BPN dan dari orang kebunnya sendiri. Karena saya sendiri kan mantan karyawan. Jadi tahulah prosesnya. Tahu prosesnya di situ. Iya. Mengajukanlah ke Kementerian ATR BPN BPN yang dibantu oleh KPA. Oh, yang dibantu oleh KPA. Iya. Akhirnya turunlah LPRA. Iya. Berarti atas dasar keresahan untuk meningkatkan perekonomian ya? Ya, untuk meningkatkan perekonomian dan ya kami sebagai warga negara nuntut keadilan juga. Oke. Masa daerah lain bisa dapat sertifikat, kami enggak kan gitu. Karena ini kan statusnya tanah negara. Berarti tanah kami, tanah rakyat. Ya, tanah rakyat ya. Ya berhak dikelola ya. Iya. Kalau memang bisa dikelola sendiri, kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Oke. Nah kan, selama proses perjuangan nih, itu kan pasti ada proses tuh. Betul. Dari pengajuan ke ATR BPN, terus dari KPA, didampingi KPA. Iya. Itu ada ancaman kah? Ada intimidasi? Oh sering, sangat sering. Apa ada konflik dengan pihak tertentu lah? Kalau konflik sih nggak ada. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi bukaan lahan, dari pihak PTPN ini, ex PTPN ini melaporkan petani ini ke pihak kepolisian. Ke pihak kepolisian bahkan Kalau udah dapat LPRA sebelum dapat LPRA. lagi proses perjuangan Ya, tuh. lagi proses perjuangan. Nah, ya kita bahkan yang terbaru itu 2023 itu sempat kita 2023-24 itu didatangi oleh Brimob dengan senjata laras panjang. Lengkap. Iya lengkap. Datang ke petani ini. Ya atas nama apa Brimob itu datang? Ya ngomongnya mau inventarisir, lucu gitu kan? Anggota Brimob inventarisir dari petani. aset perusahaan. Jadi bukan Brimobnya oknum ya, bukan Brimobnya masyarakat tapi perusahaan. Dan alhamdulillah lewat KPA kami bersurat ke beberapa kementerian dan turunlah Propam. Akhirnya mereka ditarik mundur. LPRA yang dapat di Akang ini berapa total wilayahnya sekarang? Kalau yang di bawah naungan PPSS ini 262,8 hektar. Luas ya. Iya, petaninya 385 petani. 385 petani. Sebetulnya jauh untuk layak sebetulnya. Karena petani layak itu ya sesuai program Tora itu maksimalnya itu mereka harus menggarap 2 hektar. Ini ada yang setengah hektar, ada yang kurang. Ya, tadi saya lihat ada yang 1.000 meter. Iya, 1.200 ya. Iya, itu masih jauh sebetulnya. Nah, berarti dari awal berjuang biar dapat tanah itu sampai akhirnya diputuskan dapat LPRA itu berapa lama sih? Alhamdulillah kami setelah 4 tahun kami berjalan dan alhamdulillah kalau sekarang udah 8 tahun kita berjuang dapat LPRA-nya itu 2023 kalau nggak salah ya. Jadi baru sih kalau dapat LPRA-nya. Oh, 2023 berarti mulai mengajukan itu kita mengajukan 2017. 2017. Iya. Lama dan itu selalu ada intimidasi ya. Iya. Ada bentrok konflik ya Kang ya. Dan setahu saya untuk pengajuan kenapa agak lambat ini? Kalau dari pemerintahan pusat itu alhamdulillah lah kami diterima dengan baik. Cuman ada kendala itu di pemerintahan daerah.
Kendalanya kayak gimana? Jujur aja, kendalanya gini. Apakah mereka ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan tidak mau bekerja? Kami alhamdulillah baru ini 2025 ada respon dari pemerintah daerah dari Komisi 1. Kalau dulu mah tidak ada. Komisi 1 DPRD. Iya, dan Komisi 2 DPR RI itu alhamdulillah respon. Ya mungkin karena terlalu seringnya ada persoalan demi persoalan ya yang mengintimidasi masyarakat. Itulah. Jadi pemerintahan daerah kurang respon. Mereka tahu, tapi mereka pura-pura nggak tahu. KPA itu kan di pusat ya? Di pusat. Pak Heran berarti langsung ke pusat aja? Langsung ke pusat. Ya, kalau di Jawa Barat juga ada, dan alhamdulillah ada perhatian juga dari wilayah ya, dari Korwil Jabar ada KPA-nya. Oh, KPA itu belum ada di kota kabupaten belum ada. Mudah-mudahan KPA ini bisa menyeluruh ya di Amin, kota kabupaten. Jadi petani-petani atau kelompok tani juga bisa terangkul ya Kang ya. Amin. KPA ya. Nah Kang, ini kan ada proses. Mungkin petani lain juga pengen tahu nih Kang, prosesnya kayak gimana di awal ini? Apa nyiapin apa gitu, harus kayak gimana gitu? Ya kalau kita mengacu ke Perpres 86 2018 ya, itu penguasaan dulu. Penguasaan dulu. Yang mana tanah negara yang ditelantarkan kalau memang itu untuk kepentingan hidup sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu kita manfaatkan dan berdayakan untuk kehidupan kita ya. Ya yang penting kita jangan sampai udah mendapatkan hak itu diperjualbelikan. Ya masyarakat sini juga harus paham juga. Paham. Nanti aku jadi ada rasa memiliki ya. Oh berarti sebelum mengajukan tuh lahan itu kita garap buat kebutuhan. Setelah itu? Nah itu setelah itu sambil kita berjalan berproses pengajuan ke Kementerian ATR BPN, ke Dirjen Tata Ruang. Harus bikin organisasi dulu atau perorangan? Sebetulnya untuk pengajuan ini perorangan pun bisa. Cuman kadang-kadang perorangan itu nggak apalagi perorangan. Susah ya? Susah. Berorganisasi sekalipun ini masih susah. Apalagi perorangan. Siapa ini sendirian? Oh, udah tuh pengajuan dalam bentuk surat gitu ya? Iya, dalam bentuk surat. Dan audiensi gitu ya. Terus ya audiensi itu belum lama ini sih. Kalau dulu itu kita melayangkan surat untuk audiensi nggak ada respon. Baru tahun 2025 ini dari Komisi 1, Komisi 2 DPR RI alhamdulillah respon. KPA itu nempel dengan organisasi ini selama pengajuan dari awal apa emang udah pas akhir-akhir? Kalau pendampingan itu kita dari awal. Dari awal. KPA pun sulit. Ya karena Pak KPA ini kan bukan hanya PPSS yang diperjuangkan oleh KPA se-Indonesia. Tuh teman-teman petani yang lain kalau memang itu garap dulu selama sambil jalan proses bikin pengajuan ya ke ATR BPN tuh. Ya terus hubungi juga KPA untuk mendampingi ya. Betul. Kang ya. Nah, Kang, setelah dapat lahan nih, KPRA udah dapat. Bertani kan beda cerita. Iya. Butuh modal, pupuk, bibit segala macam. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, inilah yang jadi hari ini kendala. Kalaupun kami misalkan ada bantuan pinjaman atau gimana, persoalan pupuk itu sama bibit sebenarnya nggak terlalu jadi persoalan ya. Yang jadi persoalan hari ini adalah pemasaran. Yang mana mungkin nanti bisa dibuktikan. Contohnya harga wortel hari ini anggaplah nggak laku sampai ada yang dicabutin, dibuang kan itu kasihan petani. Nah mungkin iya pemerintah dia melapor tuh kok ke laku capek-capek kami berharap PPSS ini ada perhatian dari pihak pemerintah bagaimana mengantisipasi persoalan ini. Dari ini setelah dapat LPR, Pemda gimana nih perannya? Ya mereka itu masih pasar nggak ada? Belum ya. Itu kan yang paling tadi saya dengar paling butuh kan pasar. Iya. Bibit pupuk mah masalah cincai lah. Maksudnya cincai yang mudah lah. Setelah panen jualnya ini yang sulit ya. Jualnya ini karena dengan murahnya inilah makanya petani itu banyak yang hancur itu gara-gara murah itu. Nah Kang, setelah menerima LPA ya, baik untuk tanah garapan maupun untuk generasi petani selanjutnya apa harapan? Ya harapan saya ini dengan pemerintahan yang baru ya hari ini Pak, apalagi ini udah gembar-gembor ya Pak KDM, Pak Asjab, Bupati Sukabumi dan Presiden yang sekarang ini Pak Prabowo. Ya kami dari PPSS berharap untuk
segera merealisasi dan meredis tanah yang memang udah dikelola digarap puluhan tahun oleh warga di sini. Itu aja harapan kami. Biar langsung dapat Biar mereka itu nyaman, aman, nggak ada intimidasi lagi, itu kan. Udah tani enak-enak, datang alat berat. Nah itulah. Ini Itulah. tanah, ini gitu ya. Waduh, kacau deh. Nah, Kang, ada pesan lagi yang terakhir, ada pesan untuk petani lain di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang masih berjuang nih. Ya, kami sih dari PPSS berharap ke kawan-kawan para petani ini tetap semangat, tetap berjuang untuk menuntut hak. Karena kita sebagai warga negara ada hak sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri ATR BPN, peraturan Presiden itu sudah ada. Jadi kita nggak salah. Kita mengelola tanah kita. Tanah negara adalah tanah rakyat. Oh, itu aja. Tetap semangat untuk mengerjakan tanah. Siap. Makasih Pak Herlan. Sama-sama. Makasih teman-teman yang udah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman juga untuk pemerintahan, untuk teman-teman petani, untuk masyarakat umum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.